kami meningkatkan kesadaran pengetahuan masyarakat terhadap peranan pelumas dan cara penggunaan yang benar, menjadi salah satu rujukan masyarakat dalam mendapatkan aktif dalam penyusunan dan pengembangan standarisasi pelumas. Kami turut menjalin kemitraan dan memberi masukan kepada pemerintah dan berbagai lembaga nasional maupun internasional yang berkaitan dengan pelumas. Telah melaksanakan berbagai macam program kerja, di antaranya turut berperan aktif dalam memberikan pelatihan dengan berbagai macam topik terkait pelumasan, menyelenggarakan konferensi ilmiah, berperan aktif dalam pengawasan mutu pelumas atau itu, MASPI juga turut memberikan dukungan terhadap program pemerintah terkait spesifikasi SNI. Kami selalu berkomitmen untuk terus meningkatkan kesadaran akan pengetahuan serta berperan aktif dalam perkembangan pelumas sehingga pembicara kita untuk Bapak dan Ibu, silakan mengisi daftar hadir yang sudah kita share melalui chatting. Jadi nanti kita akan mulai acaranya dan materi hari ini akan kita share melalui alamat email yang terdaftar di daftar hadir. Hari ini hari Senin, tanggal 31 Oktober, hari yang cerah dan selalu dalam kondisi sehat. Baik Bapak dan Ibu, selamat siang, selamat datang di webinar MASPI yang ke-29. Sambil menunggu yang lainnya untuk bisa bergabung, maka kita akan menyaksikan pemutaran dari profil MASPI. Selamat menyaksikan. Masyarakat Pelumas Indonesia atau yang disebut dengan MASPI adalah suatu paguyuban yang didirikan pada tanggal 26 Juli 2005 oleh para profesional dalam bidang pelumas dari lembaga penelitian, perguruan tinggi, industri otomotif,
industri pelumas, dan lain sebagainya. MASPI bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pengetahuan terhadap jenis dan karakteristik pelumas serta cara penggunaannya. Selain itu, MASPI juga dapat menjadi salah satu rujukan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait pelumas yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun kami adalah menjadi masyarakat profesional di bidang pelumas yang diakui secara nasional dan internasional. Misi utama kami meningkatkan kesadaran akan pengetahuan masyarakat terhadap peranan pelumas dan cara penggunaan yang benar, menjadi salah satu rujukan masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai pelumas yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berperan aktif dalam penyusunan dan memberi masukan kepada pemerintah dan berbagai internasional yang berkaitan dengan pelumas, hingga mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pelumasan. Dan MASPI telah di antaranya turut berperan aktif dalam memberi Selain itu, MASPI juga turut memberikan dukungan terhadap program pemerintah terkait SNI wajib pelumas dan berperan aktif dalam pengkajian spesifikasi SNI. Kami selalu berkomitmen untuk terus meningkatkan kesadaran akan pengetahuan serta berperan aktif dalam perkembangan pelumas sehingga memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Masyarakat Pelumas Indonesia atau yang disebut dengan MASPI adalah suatu paguyuban yang didirikan pada tanggal 26 Juli 2005 oleh para profesional dalam bidang pelumas dari lembaga penelitian, perguruan tinggi, industri otomotif, industri pelumas, dan lain sebagainya. MASPI bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pengetahuan terhadap jenis dan karakteristik pelumas serta cara penggunaannya. Selain itu, MASPI juga dapat menjadi salah satu rujukan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait pelumas yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun visi kami adalah menjadi masyarakat profesional di bidang pelumas yang diakui secara nasional. Misi utama kami meningkatkan kesadaran akan pengetahuan masyarakat terhadap peranan pelumas dan cara penggunaan yang benar, berperan aktif dalam penyusunan dan pengembangan Masyarakat Pelumas Indonesia atau yang disebut dengan MASPI adalah suatu paguyuban yang didirikan pada tanggal 26 Juli 2005 oleh para profesional dalam bidang pelumas dari lembaga penelitian, perguruan tinggi,
industri otomotif, industri pelumas, dan lain sebagainya. MASPI bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pengetahuan terhadap jenis dan karakteristik pelumas serta cara penggunaannya. Selain itu, MASPI juga dapat menjadi salah satu rujukan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait pelumas yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun visi kami adalah menjadi masyarakat profesional di bidang pelumas yang kesadaran akan pengetahuan masyarakat terhadap peranan pelumas dan cara penggunaan yang benar, menjadi salah satu rujukan masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai pelumas yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berperan aktif dalam penyusunan dan pengembangan standarisasi pelumas, masukan kepada pemerintah dan berbagai lembaga nasional maupun internasional mendorong kegiatan penelitian. Masyarakat Pelumas Indonesia atau yang disebut dengan MASPI adalah suatu paguyuban yang didirikan pada tanggal 26 Juli 2005 oleh para profesional dalam bidang pelumas dari lembaga penelitian, perguruan tinggi, industri otomotif, industri terhadap jenis bagi seluruh masyarakat. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih telah bergabung bersama kami di webinar MASPI yang ke-29. Selamat datang juga kami Ya, siang Mas. Pak Nugraha, sehat-sehat Pak Yus? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas kesediaannya bergabung bersama kita pada hari ini, hari Senin tanggal 31 Oktober. Kita melaksanakan webinar MASPI yang ke-29. Sebelum acara kami mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat manfaat bagi kita semua, seperti apa yang kita katakan selama ini. Doa dipersilakan. Amin. Terima kasih, Mas. Selamat siang, selamat datang di webinar MASPI yang ke-29. Untuk Bapak dan Ibu yang sudah bergabung, silahkan melengkapi daftar absensi yang sudah kami serang melalui kolom chatting. Nanti untuk materi hari ini akan kita share melalui alamat email yang tertera di kolom yang tertera di daftar hadiah. Baik Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan webinar hari ini. Hari ini webinar nanti akan dipandu oleh Pak Esto dan dinarasumbernya oleh Pak Trius. Namun sebelumnya Bapak dan Ibu, kami ingatkan kembali beberapa hal, yaitu yang pertama, jika Bapak dan Ibu sedang dalam perjalanan, hendaknya bisa menepi dahulu sehingga dapat mengikuti acara ini dengan selamat dan nyaman. Juga jika Bapak dan Ibu berada di rumah, mohon dapat dipastikan untuk pintu-pintunya sudah terkunci atau jendela, sumber-sumber listriknya atau alat pemanasnya mohon dipastikan untuk sudah dalam keadaan mati agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Dan untuk Bapak dan Ibu, kami mohon kesediaannya untuk bisa memute mikrofonnya selama pemaparan dari narasumber. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya itu Bapak dan Ibu untuk ketika mengikuti webinar ini akan berjalan selama 2 jam. Jadi dipastikan dulu mendapatkan tempat atau posisi yang nyaman
layar settingannya yang nyaman, jadi tidak merusak mata, tempat duduknya yang nyaman, jadi tidak merusak pinggang dan bagian belakangnya. Juga mungkin disiapkan snack-snacknya ya Pak, kopinya, biar tetap fresh selama acara berlangsung. Baik, tidak panjang lebar lagi Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya acara kami serahkan kepada moderator kami Bapak Esto. Kepada Pak Esto kami persilakan. Monggo Pak Esto. Baik, terima kasih banyak Mas Andri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yus yang kami hormati, muliakan dan banggakan, Pak Nugraha dan teman-teman semua dari MASPI yang saya hormati, muliakan dan banggakan juga, Pak Jun dan bapak-bapak lain juga, Pak Handoko. Sekarang kita sudah ber-45 orang, dan ini tentunya. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang paling tinggi implementasi biofuelnya, khususnya biodiesel atau biosolar di dunia ini 30% atau B30, dan kita menuju ke B40. Nah, Pak Yus, guru kita, terus-menerus berbagi, dan di tengah-tengah kesibukan beliau dan juga ikut berduka Pak Yus, di tengah kedukaan beliau dengan Pak adenya Pak Yus yang baru wafat. Kami ikut berduka cita, semoga ya Pak ya. Semoga almarhum khotimah dan Pak Yus beserta seluruh keluarga besar tabah dan kuat. Insyaallah. Bismillah. Nah, terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih banget nih Pak Yus, tetap menyempatkan, luar biasa sekali. Nah, sedikit mengulas tentang aditif biosolar, ini sangat khas Indonesia, jadi additivation-nya biosolar itu tentunya juga akan khas Indonesia. Banyak hal yang perlu kita mitigasi supaya secara kinerja dan juga secara dampak-dampak lain kita tetap mendapatkan yang terbaik. Oke. Banyak sekali sebenarnya bisa kita bahas, namun kali ini kita fokus kepada additivation-nya. Kenapa perlu aditif dan apakah aditif yang standar atau aditif yang aftermarket? Nah, kita dengarkan paparan dari Pak Guru kita, Pak Yus. Silakan Pak Yus. Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ucapan duka cita untuk Pak Klik atau Om kami yang meninggal di hari kemarin. Tapi alhamdulillah sudah tadi malam jam 1 sudah sampai rumah dan alhamdulillah saya bisa mengisi sesuai dengan janji saya. Baik, saya langsung share screen saja tentang masa topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu berhubungan dengan aditif biosolar. Apakah sudah kelihatan presentasinya? Sudah, Pak Yus. Sudah, baik. Cuman ini mungkin belum masuk ke presentation mode. Oke, laptop saya agak lemot ini. Jadi, seperti kita tahu bahwa negara kita ini adalah minyak kelapa sawit mungkin sekarang nomor 1 di dunia, terbukti dengan alami kesulitan dengan minyak goreng yang akhirnya juga menderat ke berbagai sektor kehidupan. Baik, saya lanjut saja. Aditif untuk biosolar ini sebenarnya kelanjutan dari topik yang sebelumnya dibahas oleh rekan kita juga, ya, Mas Bambang, yang waktu itu mengajak ini kenapa lambat ya? Ya, baik. Perkenalkan saya Trius Wijayanto atau biasa dipanggil Pak Yus saja, lahir 6 November 61, jadi minggu depan saya ulang tahun ke-61. Pendidikan dasar menengah di Semarang, S1 lulus ITB tahun 87,
S2 dan S3 di TU Clausewitz Jerman tahun 94 dan tahun 2000. Dari tahun 88 saya bekerja sebagai dosen di Teknik Mesin ITB. Kemudian membantu beberapa perusahaan yang memerlukan jasa konsultasi untuk bahan bakar sejak tahun 89, perawatan mesin sejak tahun 90, pelumas sejak tahun 2000 atau setelah pulang dari Jerman. Organisasi profesi yang saya ikuti adalah Indonesian Gas Association dari 89 sampai 93, tapi kemudian karena saya tidak bermain di gas lagi cukup lama, saya berhenti. Kemudian IATO sejak tahun 89 sampai sekarang, dan MASPI dari sejak berdiri tahun 2003 hingga sekarang. Kita semua tahu bahwa pemanfaatan biodiesel itu merupakan keharusan di negara kita ini, baik bagi produsen maupun bagi pengguna bahan bakar mesin diesel. Dan roadmap-nya sudah dibuat, barangkali ini ada roadmap yang dulu yang sudah direvisi. Tahun ini atau tahun 2022 itu kita sudah B30, dan tahun 2003 ada rencana untuk menggunakan atau meningkatkan menjadi B40. Tapi apakah sebetulnya ada pengaruh dari penggunaan B30 ini terhadap mesin kita, dan mungkin juga untuk pelumas? Tapi yang untuk pelumas kita tidak bahas hari ini, kita hanya sebatas pengaruhnya terhadap mesin dan kinerja dari yang menggunakan bahan bakar diesel. Kita semua tahu bahwa B30 ini digunakan di tahun 2022. Ada dua metode yang digunakan oleh Pertamina atau mungkin oleh produsen bahan bakar lain juga dalam hal menjalankan mandatori dari pemerintah, yaitu secara inline blending, artinya ada 70% B0 atau solar dicampur dengan 30% B100 atau FAMI atau biodiesel, kemudian dimix secara baik supaya mungkin, lalu kemudian dimasukkan ke dalam truk tangki untuk ditransport. Tapi di beberapa daerah atau depo yang belum memiliki inline blending ini, mereka menggunakan metode tank blending. Artinya ada 30% B100 atau FAMI dimasukkan dalam truk tangki, kemudian diguyurkan B0 70%, sehingga dengan diguyurkan itu diharapkan akan tercampur secara mungkin, termasuk ketika truk ini berjalan ke tempat di mana bahan bakar itu harus diantarkan. Tapi ternyata dua metode ini sangat berbeda. Yang inline blending itu menghasilkan campuran yang lebih homogen, sedangkan yang tank blending itu pada kenyataannya yang didapat campurannya kurang homogen. Bahkan ada di beberapa tempat yang kami lakukan survei, itu untuk kondisi di level paling bawah masih mengandung sekitar 57% FAMI. Tentu ini tidak diinginkan oleh para pengguna karena akan menimbulkan masalah tersendiri. Kemudian proses dari pembuatan B0 atau solar, tentu kita semua tahu bahwa itu dilakukan di kilang dengan melalui proses destilasi maupun cracking, di mana ada banyak senyawa yang didapat tetapi bernilai ekonomis, seperti adanya gas LPG, kemudian adanya nafta yang nantinya akan diproses menjadi bahan bakar bensin, kemudian ada kerosin yang biasa digunakan untuk bahan bakar pesawat terbang, kemudian ada diesel yang kita gunakan untuk kendaraan-kendaraan bermesin diesel, dan kemudian ada produk lain seperti halnya di kilang Cilacap, Dumai itu ada fish oil yang digunakan untuk pelumas. Lalu ada lagi fuel oil atau minyak berat yang bisa digunakan untuk mesin diesel di kapal maupun di industri besar, dan lainnya tentu lilin dan aspal. Nah, jadi solar ini dibuat di kilang dengan cara destilasi dan cracking, tapi kemudian untuk mengurangi sulfurnya itu dilakukan hydrotreating atau penggunaan hidrogen untuk menyerap sulfurnya nanti menjadi H2S, di mana turunnya sulfur panjang, dan itu yang menyebabkan lubricity-nya menurun. Jadi bukan karena sulfurnya sedikit lubricity-nya menurun, tapi karena senyawa yang masih penuh dengan buah itu akan diangkut dengan truk ke pabrik kelapa sawit,
Tentu banyak produk sampingan dari pabrik kelapa sawit ini. Misalnya kernel itu sekarang dimanfaatkan, antara lain PLN sudah melakukan uji coba untuk menggunakan kulit cangkang di PLTU, dan ternyata berhasil dilakukan. Hanya saja secara keekonomian masih cukup mahal ya. Selain itu kemudian kernelnya sendiri dimanfaatkan untuk banyak sekali bahan baku, misalnya di industri kosmetik dan sebagainya. Jadi kelapa sawit ini memang memberikan keuntungan yang sangat besar karena hampir-hampir tidak ada bagian yang merugikan. Karena limbah cairnya pun kemudian difermentasi bisa menghasilkan gas metana yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Dari CPO yang didapat kemudian diproses lagi di reaktor. Kemudian di sini ada penggunaan alkohol untuk melakukan prosesnya. Kemudian muncul di situ ada gliserol ketika keluar dari separator, dan lalu kita dapatkan biodiesel yang kemudian dibersihkan, dikeringkan, dan kemudian akan menjadi biodiesel seperti yang bisa kita campurkan ke dalam solar sehingga menjadi B30 seperti yang kita kenal. Nah, tapi karena penggunaan alkohol ini menimbulkan efek detergensi pada biodiesel yang dihasilkan, juga adanya gliserol, itu akan menimbulkan masalah pengotor yang spesifik di dalam mesin kita. Karena efek detergensi yang dimiliki oleh biodiesel, maka pada penggunaan awal biasanya banyak pihak yang mengalami penyumbatan filter yang terlalu cepat karena kotoran-kotorannya semua akan dirontokkan oleh biodiesel ini dan dibawa oleh aliran bahan bakar untuk melewati filter sehingga filternya akan cepat tersumbat. Sementara itu, spesifikasi B100 atau FAME tadi, menurut Dirjen EPTKI bisa kita lihat di sini, bahwa massa jenisnya itu juga di dekat kisaran dari diesel. Viscosity kinematiknya agak sedikit lebih kental, angka setannya lebih tinggi, kalau biosolar itu adalah 48, sedangkan untuk FAME ini 51. Kemudian titik nyalanya 130, jadi sangat aman untuk digunakan karena handlingnya sangat mudah dengan titik nyala yang tinggi seperti ini. Kemudian residu karbonnya cukup besar, 0,05% massa. Lalu kemudian sulfated X-nya 0,02, sulfurnya masih ada sekitar 10 ppm ya, yang 10% 10 ppm. Kemudian fosfornya masih ada 4 ppm, angka asamnya rendah 0,4. Kemudian gliserol bebasnya 0,02. Lalu gliserol total 0,24, kadar ester metilnya 96,5, ini sebagai FAME tadi, fatty acid methyl ester. Kemudian iodiumnya 115% massa, stabilan oksidasi 600, terdiinduksi menurut metode petrooksi itu sekitar 45 menit. Kemudian menurut digliserinnya cukup tinggi 0,55%. Warnanya ini adalah menurut ASTM 1500, biasanya bening saja. Kadar airnya 350 ppm. Kemudian cold filter plugging pointnya 15 derajat Celcius. Kemudian masih mengandung logam, natrium, kalium, kalsium, magnesium sekitar 5 ppm. Lalu kontaminannya tidak boleh lebih dari 20 mg per liter. Nah, spesifikasi ini yang seharusnya dijaga oleh semua produsen FAME supaya penggunaan biodiesel itu aman bagi konsumen. Tapi kenyataannya kadang spesifikasi ini terlanggar karena kondisi monitoringnya yang mungkin barangkali tidak selalu ketat di semua daerah, sehingga sering muncul masalah akibat FAME yang tidak konspek menurut Dirjen EPTKI ini. Kemudian ini adalah spesifikasi solar menurut Dirjen Migas yang kita tahu. Setan nomornya adalah 48, berat jenisnya hampir mirip dengan FAME tadi, 815 sampai 840. Nah, viskositasnya beda. Di sini rendah sekali. Kalau tadi kita lihat di FAME itu adalah viskositasnya 23 sampai 6, nah di diesel ini rendah, cuma 2 sampai 5. Itu nanti yang menyebabkan salah satunya adalah butiran hasil pengkabutan di injektor menjadi lebih besar, dan akhirnya tidak semua bahan bakar habis terbakar, lalu ada FAME yang masuk ke dalam pelumas kita. Kadar sulfur secara bertahap dikurangi dari 2.500 menjadi 500 dan targetnya ingin hanya sekitar 50 ppm saja.
Titik nyalanya 52 jauh lebih rendah dibandingkan dengan FAME tadi. Titik kabutnya 18 maksimum. Kemudian titik tuangnya juga residu karbonnya 0,1 cukup ketat, kadar air sekitar 500 ppm yang diperbolehkan. Kandungan FAME hingga saat ini 30, tahun depan akan ditingkatkan menjadi 40, tapi itu pun masih alternatif antara 60% solar dan 40% FAME, atau 60% solar, 30% FAME, dan 10% D100 atau diesel 100. Itu masih sekarang dalam rangka uji coba. Kemudian korupsi bila tembakanya 1, kandungan abunya kecil 0,01, sedimennya 0,01, bilangan asam kuatnya 0, asam totalnya 0,6, jadi lebih rendah, tinggi daripada yang FAME tadi, warnanya sama. 3, kemudian lubricity-nya tidak boleh lebih dari 460 mikron untuk wear scare-nya, dan kemudian stabilitas oksidasinya jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang FAME tadi. Ini catatan umum saja tentang bagaimana pengurangan sulfur akan dilakukan menurut Dirjen Migas. Kemudian permasalahannya ada di B30. Tentu kalau kita ingin memanfaatkan aditif, kita mesti tahu dulu problemnya ada di mana. Yang pertama adalah dari sisi kualitas solarnya. Yang kedua adalah dari sisi kualitas FAME-nya, atau B100-nya, atau biodieselnya. Kemudian bagaimana mencampurkannya antara 70% B0 dan 30% B100. Lalu kemudian bagaimana menyimpan biosolar atau campuran solar dengan 30% FAME tadi. Nah, pada kenyataannya seperti yang sudah diutarakan Pak Bambang pada diskusi publik bulan lalu, itu beberapa problem muncul seperti misalnya filter tersumbat, daya berkurang, bahan bakar boros, injektor cepat tersumbat, ruang bakar banyak kerak, dan ruang bakar berkarat. Dan tentu kondisi ini akan lebih rentan lagi pada mesin yang menggunakan teknologi common rail direct injection. Kenapa? Karena kita tahu bahwa tekanan operasinya lebih tinggi, lubang injektornya lebih halus walaupun lebih banyak. Kemudian untuk mengamankan semua itu filternya dibelah lebih rapat, sehingga problem-problem yang ada 6 ini sering muncul di mesin yang menggunakan teknologi common rail direct injection. Filter tersumbat. Sifat deterjensi yang dimiliki oleh B100 itu merontokkan kotoran dalam tangki pada sawat awal. Ketiga, maka kemudian akan menjadi lebih jarang untuk menggunakan filter, untuk mengganti filter akibat penyumbatan kotoran tadi. Tetapi kemudian muncul fenomena lain, yaitu kadang ada gel yang kita lihat nyangkut di filter, yang bentuknya seperti ya bening-bening tapi kenyal seperti agar-agar begitu. Nah, itu sebetulnya adalah jamur, bakteri, dan sebagainya yang tumbuh di lapisan emulsi atau lapisan campuran antara air dengan bahan bakar. Nah, di bagian itulah kemudian biological growth itu muncul dan akhirnya nanti akan terikut dengan aliran lalu menyumbat filter kita. Tapi kemudian ada juga yang menyatakan di salah satu paper bahwa kemungkinan endapan seperti jelaga yang kita temui di filter yang sudah tidak ada gel dan tidak ada kotoran tadi, itu adalah berasal dari oksidasi FAME akibat stabilitas oksidasinya rendah oleh listrik statik yang muncul ketika aliran bahan bakar itu masuk atau melewati porositas filter yang kecil. Dari adanya gesekan itu kemudian muncul listrik statik, seperti misalnya ketika kita pakai sisir, kemudian menyisir rambut kita, setelah itu sisir yang kita dekatkan ke kertas yang kita sobek-sobek, maka kertasnya akan tertarik. Nah, listrik statik itulah kemudian yang mengoksidasi dan memunculkan deposit seperti jelaga yang ada di filter mesin kita. Kemudian daya berkurang ini terutama dikeluhkan oleh teman-teman yang mengoperasikan alat berat atau mungkin PLTD dengan beban yang cukup besar. Filter yang tersumbat tadi akan mengakibatkan aliran suplai bahan bakar ke pompa tekanan tingginya berkurang. Kemudian kerak di injektor juga menghambat aliran suplai bahan bakar ke ruang bakar. Akibatnya tentu karena suplainya kurang, maka daya yang dibangkitkan menurun. Selain itu juga ada masalah lain, yaitu
nilai kalor dari FAME atau biodiesel atau B100 ini lebih rendah dibandingkan dengan nilai kalor dari solar. Jadi kalau solar itu nilai kalornya sekitar 43 MJ per kilogram rata-rata, maka kebanyakan B100 itu memiliki nilai kalor sekitar 37 MJ per kilogram. Jadi otomatis begitu dicampurkan tentu akan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan nilai kalor solar. Berikutnya lagi adalah keluhan bahan bakar boros. Bahan bakar boros ini juga antara lain karena nilai kalor yang lebih rendah tadi, sehingga tentu untuk memperoleh energi yang sama kita harus memasukkan bahan bakar yang lebih banyak di ruang bakar kita. Di sisi lain sebetulnya ada kenaikan angka setana sedikit, yaitu sekitar 1,9%, karena dari 49 kali 70 ditambah dengan 30% kali 51, kita akan mendapatkan angka setana injection. Nah, karena itulah kemudian, karena ada masalah rendahnya nilai kalor, maka suplai bahan bakar yang diperlukan liter per jamnya akan menjadi lebih banyak. Tentu akan lebih bagus kalau mengukur konsumsi bahan bakar ini adalah dengan liter per kWh. Injeksi yang terjadi juga menjadi terhambat. Kenapa? Karena sifat ketahanan oksidasi B100 itu menyebabkan bahan bakar yang terjebak di ujung injektor ketika kemudian mesin dimatikan dan masih dalam kondisi panas mengalami oksidasi dan membentuk kerak. Dan sifat deterjensi B100 yang ada kenyataannya tidak mampu untuk mengikis kerak yang terbentuk di ujung injektor itu, sehingga pattern dari semburannya berubah. Demikian juga kerak yang muncul di ujung injektor akan menghambat suplai bahan bakar ke ruang bakar. Kemudian ruang bakar bergerak. Kalau mesin diesel mestinya tidak menjadi masalah karena kenaiknya kompresi akan memberikan keuntungan bagi mesin diesel adalah kalau lain terlalu tebal, kemudian kondisi di piston dari mesin diesel yang sering dibuat coakan dan kemudian katupnya akan masuk ke dalam coakan itu. Nah, kalau ada deposit di sana tentu ada potensi katupnya akan tertabrak oleh piston. Tentu hari itu tidak kita inginkan ya. Jadi sifat ketahanan oksidasi B100 yang rendah menyebabkan banyak terbentuk kerak di ruang bakar. Kerak di ruang bakar meningkatkan perbandingan kompresi, tapi itu menguntungkan memperbaiki proses pembakaran. Bukan saja konstruksinya yang tadi, yang katupnya bisa masuk ke dalam piston, itu akan membahayakan kalau deposit di situ cukup tebal. Nah, di sisi lain, deposit yang tebal tadi bisa menyebabkan pre-ignition. Kalau diesel tidak masalah dengan detonasi, karena diesel itu selalu berdetonasi. Tetapi kalau pre-ignition tentu merugikan, karena ketika piston sedang bergerak ke atas untuk kompresi, justru terjadi pembakaran yang tekanannya akan melawan gerak piston tadi. Berikutnya lagi adalah ruang bakar bergerak. Jadi sifat B100 itu atau FAME itu higroskopis, dalam arti menarik uap air dari udara. Dan itu berpotensi menjadikan kadar air dalam B30 itu meningkat selama penyimpanan. Kalau air yang terkandung dalam B30 tadi masuk ke dalam ruang bakar, maka itu tentu akan bisa menginisiasi terjadinya korosi di dalam ruang bakar. Tentu korosi berpotensi menyebabkan kausan pada lubang injektor sehingga pengkabutan menghasilkan otomatis bahan bakar yang tidak lembut lagi. Oke, kalau kita lihat dari perubahan semua itu, maka ada beberapa yang mencolok, yaitu 5 hal di sini. Bilangan setannya naik sedikit, menjadi ini berbagai macam kombinasi dari B100 yang 48, tapi kemudian kalau misalnya 47, dijadikan B5 menjadi 47,7, jadikan B10 menjadi 47,9, B15 menjadi 48,7, B20 menjadi 49,2 dan seterusnya. Nah, tapi ini hasil pengujian yang saya hanya pakai datanya saja, jadi belum tentu angkanya seperti itu. Kemudian ada perubahan viskositas dan massa jenis. Lalu kemudian ada kandungan sulfur yang turun tentunya dengan pencampuran B30. Kemudian ada kadar air yang meningkat
dan berikutnya lagi adalah masalah lubricity yang berubah juga. Nah, kalau kita ingin mengatasi semua masalah itu dengan aditif, maka beberapa hal dalam arti fungsi aditif yang kita perlukan itulah yang dari situlah kemudian patokan kita untuk mencari aditif mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh misalnya, ketika disimpan lalu muncul separasi, artinya terpisah antara fame dengan bahan bakarnya, atau mungkin dengan karena sifat fame yang suka menarik uap air, kemudian muncul kadar air yang tinggi di dalam bahan bakar B30, maka kita butuh demulsifier, yaitu dengan cara ini maka kita bisa memaksa air untuk keluar dari bahan bakar. Tentu ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu kita harus melakukan drain secara rutin. Pada beberapa perusahaan drain rutin ini menjadi masalah. Kenapa? Karena bagian pengadaan akan menganggap bahwa kita itu membuang bahan bakar. Karena transaksi mereka ketika membeli itu adalah membeli bahan bakar. Tapi mungkin kalau mereka tidak mendapatkan penjelasan secara lebih rinci, menganggap bahwa kalau drain itu kita membuang bahan bakar. Padahal karena selama bahan bakar itu disimpan, akan terjadi penarikan uap air dari lingkungan. Jadi volume tangkinya itu bertambah, tapi bukan karena bahan bakar, tapi karena air. Dan air itulah yang harus kita buang. Sebab kalau tidak, nanti ketika bahan bakar ini digunakan, justru kadar air yang tinggi di dalam bahan bakar itu akan merusak mesin diesel kita, terutama kalau ketemu dengan sulfur dan sedimen atau kontaminan. Kemudian filter yang tersumbat tadi, kita tentu butuh aditif antioksidan. Kenapa? Karena untuk mengatasi ketahanan oksidasi dari fame yang rendah. Jadi dengan adanya antioksidan ini kita sedikit menghambat proses oksidasi yang mungkin terjadi terhadap molekul bahan bakar. Kemudian kita juga butuh dispersan. Kenapa? Karena kita ingin menghancurkan kotoran yang ada yang menempel di filter yang kemudian menghambat porositas filter sehingga menghambat aliran bahan bakar. Nah, dengan adanya dispersan maka kotoran akan menjadi lebih kecil, barangkali bisa lolos lewat filter sehingga sumbatannya akan berkurang. Selain itu tentu kita butuh deterjen untuk membersihkan kerak-kerak yang menempel di filter tadi sehingga gangguan alirannya mengecil. Kemudian di sisi lain dari sisi berkurangnya daya atau teman-teman kita di lapangan sering mengatakan sebagai power loss, kalau di alat berat seringkali tidak bisa melakukan pemindahan tanah ataupun batu bara ataupun produk yang lain, maka operatornya akan mengatakan terjadi degrading atau power loss yang kemudian tindak lanjutnya adalah mengganti filter. Nah, untuk kebutuhan ini barangkali kita bisa atasi dengan setan improver untuk meningkatkan daya yang ada melalui perubahan angka tanah. Tapi ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu kalau mesin kita mampu melakukan penyesuaian secara otomatis terhadap kenaikan tanah yang ada. Kemudian untuk bahan bakar yang boros sama, karena kita itu tidak bisa menaikkan nilai kalor, kita hanya bisa memperbaiki proses pembakaran. Salah satunya adalah dengan cara menggunakan setan improver. Artinya ketika diinjeksikan maka respon terjadinya pembakaran akan menjadi lebih cepat sehingga diharapkan lonjakan tekanan ketika pembakaran terjadi menjadi lebih tinggi sehingga dorongan ke piston akan menjadi lebih kuat, maka daya yang kita dapat akan menjadi lebih tinggi. Nah, karena daya yang dapat lebih tinggi, maka kemudian efek berikutnya adalah operator akan sedikit menurunkan injakan pedal gasnya sehingga efisiensinya akan menjadi lebih baik atau konsumsi bahan bakar akan menurun. Dari konsumsi bakar yang menurun itu pula maka kita akan mendapatkan efek yang berikutnya yaitu emisi gas buang yang akan berkurang. Injektor tersumbat kita butuh dispersan untuk menghancurkan tidak membuat lubang injektor tadi, dan deterjen yang mampu membersihkan injektor kita langsung diinjeksikan ke dalam ruang bakar, maka kita berharap bahwa
Aditif yang digunakan yang mengandung kemampuan deterjensi tadi bisa membersihkan kerak yang ada di ruang bakar. Berikutnya adalah ruang bakar berkarat, maka kita butuh anti korosi supaya tidak terjadi korosi pada logam yang ada di ruang bakar, sehingga kita bisa mengendalikan kausan dengan lebih baik. Nah, fungsi-fungsi dari aditif inilah yang kemudian kita perlukan tergantung dari kebutuhan kita. Berikut ini saya paparkan beberapa contoh, misalkan di sini adalah kinerja dari aditif anti corrosion, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini kandungan airnya yang tadinya tinggi, kita bisa, dan tentunya adalah ini demulsifier ya, kandungan air yang tinggi awalnya sekitar 339,72 miligram per kilogram itu bisa diturunkan menjadi 253. Kemudian untuk kandungan korosi bilah tembaga yang tadinya 1A itu masih bisa tetap dipertahankan. Ini contoh bagaimana kinerja aditif anti korosi dan dispersan di dalam, kalau kita gunakan di dalam B30. Kemudian ini adalah contoh lain adalah kinerja dari dispersan. Di sini kalau kita lihat isocode-nya awalnya tanpa aditif adalah 22 2013. Itu artinya ada jumlah partikel setelah aditif, maka dia turun menjadi 21, 18 dan 12. Jadi kalau kita lihat dari daftar yang tadi, kita kembali, maka kita lihat bahwa berkurang satu nomor itu artinya jumlah partikelnya berkurang